Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Heni Lilia Dewi MPD dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat guru. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Atika, NIM 262005 selaku moderator. Adapun teman-teman saya yang akan menyampaikan hasil diskusi materi tentang hakikat guru yaitu Berlian Praretya, NIM 262001 selaku pemateri pertama, Trimurni Laksanawati, NIM 262002 selaku pemateri kedua, dan Diana Zulfa, NIM 262006 selaku pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang makna guru. Guru, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda J.E.C. Gerich dan T. Rodra yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Dalam bahasa Inggris, dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya teacher, yang berarti guru atau pengajar, educator, yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan tutor, yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau musola, di rumah, dan sebagainya. Guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang pendidik yang profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik baik dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal pada semua jenjang dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materi tentang makna guru. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat guru. Hakikat guru dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah untuk mencapai kedewasaan peserta didik, sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Dalam arti khusus, dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa siswanya ke arah kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka itu, guru tidak semata-mata sebagai pendidik yang transfer of knowledge, tapi juga seorang pendidik yang transfer of values dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini, maka sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar dalam usahanya mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya.
Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang jenis tugas guru. 1. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. 2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. 3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berwajibkan mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk penunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materi tentang hakikat dan tugas guru. Selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi guru. Perbedaan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Perbedaan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih dilihat dari aspek isi. Yang dilihat dari aspek isi yaitu moral, mendidik, moral, dan kepribadian. Membimbing yaitu norma dan tata tertib. Mengajar, bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih yaitu keterampilan atau kecakapan hidup, life skills. Yang kedua dari aspek proses, yaitu memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Membimbing yaitu menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan siswa. Mengajar, yaitu memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melatih, yaitu menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Yang ketiga, aspek strategi dan metode. Mendidik yaitu keteladanan dan pembiasaan. Membimbing, motivasi dan pembinaan. Mengajar, ekspositori dan enquiry. Melatih, praktek, kerja, simulasi, dan magang. Peran guru. Peran guru dikenal dengan Emas Limdev, edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Emas Lim lebih merupakan peran kepala sekolah. Akan tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh para guru. Sebagai edukator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Peran ini tampak lebih sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua, sebagai manajer. Pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Yang ketiga, sebagai
inovator. Guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Yang keempat, peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Kelima, peran sebagai leader. Guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Yang keenam, peran sebagai inovator. Seorang guru harus memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelajaran di sekolah. Yang ketujuh, peran sebagai motivator terkait dengan peran sebagai edukator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Dalam buku yang bertajuk Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah, karya Kamarudin Haji Hussein tahun 1993 memaparkan peran guru dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pengajar, yang ketiga sebagai fasilitator, yang keempat sebagai pembimbing, yang kelima sebagai pelayan, yang keenam sebagai perancang, yang ketujuh sebagai pengelola, yang kedelapan sebagai inovator, dan yang kesembilan sebagai penilai. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materi hasil diskusi. Teman-teman, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp yang akan dibuka 2 termin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.